Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ihsan SP, guru SMK Negeri 1 Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dengan mengambil tema menganalisis tanda-tanda kerusakan tanaman akibat faktor biotik dan abiotik, kelas 11 agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk bisa melakukan proses pembelajaran seperti biasa. Untuk lebih barokahnya, mari salah satu dari kalian untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Silakan. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Indudin Zohri, lalu Helmi Holid, Muhammad Fauzan, Muslihin, Opan, Rizky Ramdhani, Sukron Haryadi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang menganalisis tanda kerusakan tanaman. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. 3.8 tentang menganalisis tanda-tanda kerusakan tanaman akibat faktor biotik dan abiotik. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dari kali ini, yang pertama, mendiferensiasikan atau membandingkan atau membedakan faktor biotik dan abiotik penyebab kerusakan tanaman. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, melalui penayangan slide ini nanti ada beberapa bagian yang diharapkan kalian bisa membedakan faktor biotik dan abiotik penyebab kerusakan tanaman. Kemudian yang kedua, melalui analisis dengan menganalisa langsung dan bagian literatur, kalian dapat mendiagnosis tanda-tanda kerusakan itu dan mencari kesimpulan. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan gejala kerusakan tanaman akibat faktor biotik dan abiotik. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mengamali kumpulan data. Nanti data-data yang terkumpul berhimpun kalian simpulkan. Apa manfaat kita mempelajari tanda-tanda kerusakan tanaman akibat faktor biotik dan abiotik? Jadi, setelah kalian melalui proses pelajaran ini, kalian bisa menerapkannya di lapangan atau di lahan kalian masing-masing. Kendala yang paling besar menjadi penurunan hasil produksi tanaman itu adalah kedua faktor ini, faktor biotik dan abiotik. Karena rata-rata tanaman yang kita budidayakan sudah melalui proses seleksi, sehingga tanaman-tanaman yang kita budidayakan itu adalah tanaman yang tahan. Tapi di samping dia ketahanannya itu ada faktor yang mempengaruhi, ada faktor biotik dan abiotik.
selanjutnya ada peta konsep yang menjadi gambaran umum dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tanda kerusakan tanaman. Disebabkan oleh dua faktor, faktor biotik, faktor abiotik. Faktor biotik itu adalah faktor hidup, ya, makhluk hidup. Ciri-ciri salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas atau melakukan metabolisme. Jadi keluar masuknya ada yang dimakan, ada yang keluar. Itu salah satu inti dari ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kalau dia masih melakukan itu berarti dia termasuk faktor biotik yang hidup. Kemudian faktor abiotik, faktor yang tidak hidup. Ada suhu, ada tanah, udara, cahaya matahari, kelembaban. Ya, itu satu faktor abiotik. Nah, kalau faktor biotiknya ada hama, penyakit, gulma, yang hidup semua. Ini adalah salah satu contoh tanda kerusakan yang disebabkan oleh faktor biotik atau faktor hidup. Ini kalian tahu tanaman apa? Tanaman padi. Pernah yang lihat yang seperti ini di lapangan? Jadi ada bercak pada daun. Ya. Ini tanaman padi terserang bakteri Xanthomonas transculens. Ada bercak coklat kehitaman pada daun. Ya. Ini faktor biotik, ya, disebabkan oleh bakteri Xanthomonas. Kemudian ini masih sama tanda kerusakan akibat faktor biotik. Ini penyakit belas pada tanaman padi. Ini gejalanya. Yang akan kalian temukan di lapangan seperti ini pada daun. Terdapat bercak coklat di bagian bibirnya, kemudian di tengahnya berwarna putih. Ya, tidak coklat semuanya, tidak putih semuanya. Kemudian yang ini yang paling berbahaya, ya, kalau tidak segera dikendalikan adalah virus. Ya, ini tanaman terserang virus dan serangga Nila pantalogen atau worm, ya, worm coklat. Ini bisa menyebabkan tanaman itu terbit, kemudian kuning semua kepalanya, ya, sehingga dia tidak bisa berproduksi dengan baik. Ini faktor biotik juga, ya. Itu disebabkan oleh virus, ya. Faktor pembawa virusnya itu adalah Nila pantalogen atau worm coklat. Nah, untuk lebih jelasnya, kemudian ini ada faktor abiotik atau faktor yang tidak hidup, ya, atau faktor lingkungan. Ini tanaman apa? Tanaman padi. Kalau kalian lihat tanahnya itu ada retak-retak. Ya. Ini ada satu contoh tanaman yang mengalami kerusakan akibat faktor abiotik, yaitu kekurangan air. Air itu kan tidak hidup. Nah, ini tanda atau akibat kerusakan yang disebabkan oleh kekurangan air. Kemudian yang ini pada tanaman jagung, ya, ada warna ungu di pinggir daun sampai ke ujung daun. Ya. Ini menunjukkan tanda kekurangan fosfor. Jadi unsur hara itu yang ada di dalam tanah itu termasuk dari bagian faktor abiotik. Ya. Tanah tadi di dalam tanah itu ada unsur hara. Salah satu gejala yang bisa dilihat atau tanda kerusakan yang bisa dilihat kalau dia kekurangan fosfor seperti ini. Pinggir daunnya berwarna ungu, ke tengahnya ada kuning. Lama-lama ini menjadi, ya, kalau dia terus kekurangan bisa dia kekeringan dan mati. Ya, daun terlihat kering. Ya. Untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, kalian akan simak video berikut tentang faktor biotik dan abiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zeki Dijari Fatimi
NIM A41202325 Program Studi Teknik Produksi Benih. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi faktor biotik dan abiotik pada pertumbuhan tanaman kedelai. Faktor biotik pertama yaitu hama. Yang pertama adalah ulat pemakan polong yang biasanya memakan polong dan menyerang bunga. Yang kedua adalah kepik hijau yang merusak polong dan biji kemudian menghisap cairan dalam biji. Yang ketiga adalah kepik hijau pucat yang mana menyerang polong dengan memakan bijinya. Yang keempat adalah kepik coklat yang mana menghisap cairan polong dan biji. Yang kelima adalah ulat gerayak yang memakan polong muda dan tulang daun muda. Faktor biotik kedua adalah penyakit. Yang pertama adalah busuk daun yang disebabkan kondisi lembab timbulnya jamur dan daun akan lengket satu sama lain. Yang kedua adalah busuk batang yang disebabkan kelembapan tinggi dan jamur akan bertahan lama. Yang ketiga adalah downy mildew, yaitu bintik putih dan mengakibatkan daun menjadi abnormal. Faktor biotik ketiga adalah gulma. Adanya rumput teki, yaitu rumput liar yang sulit dibasmi karena menghasilkan umbi yang membuat tanaman cepat beregenerasi. Selanjutnya adalah faktor abiotik, yaitu tanah. Pada tanaman kedelai ini, lahan memiliki jenis tanah clay loam, yang mana tekstur halus dan licin dengan sedikit bagian agak kasar, melekat, dapat dibentuk, juga mudah hancur. Nomor 2, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kalian diminta untuk pertama menulis nama tanaman yang diamati, kemudian tanda kerusakan yang muncul ya pada bagian yang diamati, kemudian faktor penyebabnya apa, itu yang harus kalian isi. Kemudian di bagian akhir ada kesimpulan. Terdapat kelainan pada daun tanaman jagung. Nah, kelainan inilah yang kalian tulis sebagai tanda kerusakan tanaman. Nanti kalian amati juga dengan membuka referensi yang lain. Apa yang bisa kalian lihat di sini? Yang pertama ada bintik-bintik coklat kekuningan di permukaan daun. Ya, seperti ini. Ya, muncul dia bintik-bintik. Ini yang dinamakan dengan karat daun. Ya, karat daun disebabkan oleh apa? Itu kalian cari referensinya. Ya, bagaimana cara mengendalikannya itu kalian kembangkan. Ya. Yang ini ada bekas gigitan. Ya, ada tulang daun yang tersisa. Ada lubang-lubang. Itu yang kalian tulis di tanda kerusakan. Ya. Setelah itu kalian kembangkan apa faktor penyebabnya. Baik. Ini namanya daun bendera ya, daun yang paling atas ini daun bendera. Ini ada bercak coklat ya di daunnya. Kemudian lihat malainya. Ya. Malai ini di jalan ini terdapat bulir. Bulirnya ini kelihatan ada jamur ya, miselium. Ini ada miselium, ini ada jamur, warnanya agak merah kekuningan ya. Ini yang menyebabkan dia busuk malainya, sehingga tidak menghasilkan bulir padi ya, berasnya tidak ada. Itu yang kalian amati, tulis di situ. Kemudian kalian cari faktor penyebabnya apa. Ini adalah contoh tanaman padi ya.
Yang bisa kalian amati seperti apa? Ini ada tanda kerusakan, ya, luar daripada biasanya. Ini batangnya busuk, ya. Kemudian pelepahnya berwarna coklat kehitaman, ya. Dan ini dia terhambat pertumbuhannya atau kerdil. Itu kalian cari apa penyebabnya. Kalian tuangkan dalam LKPD. Ya. Kalian isi. Kemudian yang kedua, ini tanaman satu. Kemudian ada tanaman dua. Tanaman dua ini berbeda dengan tanaman yang pertama. Ya. Kalau tanaman pertama tadi ada busuk di bagian batang, pangkal batang. Yang ini kalian lihat ada busuk di pangkal malai. Ya, ini malai namanya, ini bulir. Ini ada tanda kerusakan di pangkalnya, itu ada busuk. Kemudian di daun juga ada bercak. Nah, itu kalian cari tahu apa penyebabnya. Ya. Tanda-tandanya ini kalian tulis di LKPD-nya, tanda kerusakan ini. Kemudian kalian cari tahu penyebabnya apa. Kalian bisa akses internet seluas-luasnya, kalian kembangkan LKPD sehingga nanti disajikan LKPD yang sempurna. Ya. Gitu. Baik, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil pengamatan kami. Nama tanaman jagung. Deskripsi tanda kerusakan: terdapat titik-titik noda yang berwarna kecoklatan seperti karat serta terdapat serbuk berwarna kuning kecoklatan. Faktor penyebab karat daun. Nama tanaman jagung. Daun berwarna ungu kemerahan. Faktor penyebab kekurangan unsur fosfor. Kesimpulan dari analisis kami: yang pertama, tanaman jagung menunjukkan gejala kerusakan pada daun, yaitu terdapat titik-titik noda yang berwarna kecoklatan yang disebabkan oleh karat daun atau faktor biotik. Dua, tanaman jagung menunjukkan gejala kerusakan pada daun, yaitu daun berwarna ungu kemerahan yang disebabkan oleh kekurangan unsur fosfor faktor abiotik. Baik, ada pertanyaan untuk memperjelas penyampaian dari kelompok 1. Silakan. Ya. Bagaimana membedakan gejala yang tampak pada tanaman disebabkan oleh faktor biotik atau abiotik? Silakan dijawab. Cara sederhana untuk membedakan dan disebabkan oleh faktor biotik atau abiotik adalah pada faktor abiotik umumnya menanda kerusakan terlihat pada sebagian besar populasi atau spot dari otak tanaman. Sedangkan tanda kerusakan yang disebabkan oleh faktor biotik dapat dilihat dari tanda kerusakan besar tidak sekaligus terlihat pada populasi tanaman dan biasanya luasnya lebih sedikit. Baik, jadi berdasarkan pertanyaan tadi bahwa untuk membedakan faktor biotik dan abiotik, ya, tanda kerusakan yang muncul kalau faktor biotik itu ruang lingkupnya biasanya lebih kecil, ya, terdapat spot-spot bagian-bagian, ya. Tapi kalau faktor abiotik biasanya lebih luas jangkauannya. Misal dia kekurangan unsur hara-N, sebagian besar di lahan cetakan lahan itu kelihatan tanda kerusakannya. Sedangkan warna daunnya kekuningan dan seterusnya meluas, ya. Bukan spot-spot lagi, tapi lebih banyak cakupannya kalau dia faktor abiotik atau faktor yang tidak hidup. Ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan analisis kami. Nama tanaman. 1. Padi. Tanda kerusakan berupa bercak opal atau bulat berwarna putih pucat pada pelepah dalam keadaan yang menguntungkan lembab. Penyakit dapat mencapai daun bendera. Faktor penyebab rhizoctonia. 2. Tanaman jagung. Daun berkoyak di bagian ujung. Faktor penyebab darat. Kesimpulan dari analisis kami: 1. Tanaman padi menunjukkan gejala kerusakan yang disebabkan oleh faktor biotik, yaitu bakteri rhizoctonia.
2. Jagung menunjukkan gejala kerusakan yang disebabkan oleh faktor abiotik udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau memperjelas dari hasil presentasi kelompok 3, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 3. Bagaimana menentukan cara pengendalian dari tanda kerusakan yang ditemukan di saham? Silahkan kelompok 3 menjawab. Dalam menentukan cara pengendalian dari tanda kerusakan yang ditemukan dalam adalah: pertama, tentukan faktor biotik atau abiotik apa yang menyebabkan kerusakan pada tanaman. Kedua, lihat tingkat serangan yang ada, apakah kerusakan yang terjadi dapat menyebabkan kerugian jika tidak dikendalikan. Ketiga, memilih cara pengendalian sesuai dengan faktor penyebab kerusakan, dapat menggunakan cara kimia, biologi, atau fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis gejala kerasan tanaman. Nama tanaman padi. Deskripsi tanda kerusakan, yaitu terdapat bercorak kehitaman pada batang. 2. Berbentuknya tidak teratur. 3. Sisinya luar pelepah daun dan secara bertahap membesar. Faktor penyebab, faktor biotik atau Helmintosporium. Nama tanaman padi. Deskripsi tanda kerusakan: 1. Belas daun dan belas leher. 2. Bercorak coklat kehitaman. 3. Berbentuk belah ketupat. 4. Dengan pusat bercorak berwarna putih. Faktor penyebab, faktor biotik atau Pyrrhicularia gracia. Kesimpulan dari hasil analisis yaitu tanaman padi menunjukkan tanda kerusakan yang disebabkan oleh faktor biotik, yaitu Helmintosporium atau busuk batang. 2. Tanaman padi menunjukkan tanda kerusakan yang disebabkan oleh faktor biotik, yaitu Pyrrhicularia gracia atau blast. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya untuk memperjelas hasil dari kelompok 2. Silakan. Bagaimanakah tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Bagaimanakah tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Silakan. Ya, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dari ketersediaan air, udara, dan unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga tanaman dapat melangsungkan proses metabolisme. Jadi tanah itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui beberapa hal, ya. Yang pertama, ada tekstur dan struktur tanah itu bisa mempengaruhi. Di dalam tanah itu ada unsur hara, ya. Unsur hara itulah yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Misalkan dia kekurangan nitrogen atau kekurangan fosfor, nanti akan berdampak pada tanaman yang tumbuh di atas permukaan tanah tersebut. Atau dia kekurangan air, dia bisa layu sampai fase kritis, kemudian ada yang mati. Ada yang kekurangan udara, ada kekurangan oksigen di dalam tanah, sehingga itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ya, di mana kita ketahui bahwa air, udara, ya, kemudian unsur hara itu dipakai oleh tanaman untuk mendukung proses metabolismenya, bahan untuk fotosintesis. Kalau tidak ada sebuah bahan itu, maka fotosintesis tidak akan bisa berlangsung. Ya. Unsur hara hanya bisa diserap oleh tanaman kalau dia ada air. Kalau tidak ada air, maka dia tidak akan bisa diserap, sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Begitu cara faktor abiotik itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, sudah jelas? Sudah jelas. Silakan kalian perhatikan
soal tes formatif. Ini kalian jawab di lembar kalian masing-masing, kemudian kalian tentukan. Soal yang pertama, gambar berikut merupakan daun tanaman kedelai yang mengalami kelainan dalam pertumbuhannya. Ya. Berdasarkan gejala yang tampak pada gambar ini, kelainan tanaman kedelai disebabkan oleh faktor A. Kalian perhatikan gambarnya. Pertanyaannya, berdasarkan gejala yang tampak, kelainan tanaman kedelai disebabkan oleh faktor A. Faktor biotik, B. Faktor abiotik, C. Hama ular, D. Hama berem, E. Hama belalang. Kelainan tanaman kedelai disebabkan oleh faktor A. Faktor biotik, B. Faktor abiotik, C. Hama ular, D. Hama berem, E. Hama belalang. Sudah? Kita lanjut nomor 2. Kerusakan tanaman yang disebabkan faktor abiotik adalah kerusakan tanaman yang disebabkan faktor abiotik adalah A. Penggeret daun, B. Virus tumor, C. Antraknos, D. Suhu terlalu rendah, E. Penyakit karat. Faktor abiotik ya. Lanjut. Nomor 3. Gejala kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hama ulat jeraya pada tanaman adalah ulat jeraya. Gejala kerusakan atau tanda kerusakan yang bisa dilihat kalau dia dimakan oleh ulat itu apa? Silakan disesuaikan dengan pilihan A, B, C, D atau E. Sudah. Lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang menunjukkan gejala serangan virus. Ya. Perhatikan. A, ini gambarnya. B, kelihatan. C, D, kemudian E, yang disebabkan oleh virus. Sudah? Lanjut. Nomor 5. Berikut adalah langkah-langkah mendiagnosis gejala kerusakan tanaman. Pertama, menuliskan analisis, mengidentifikasi tanda atau gejala yang tampak, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, urutan mendiagnosis yang benar adalah baik, lanjut. Nomor 6. Pak Ahmad akan mengendalikan hama yang menyerang tanaman padinya. Ketika di lapangan ditemukan kelainan, yaitu tanaman tumbuh kerdil, tunas samping tidak tumbuh, pembungaan lebih awal, warna bunga pucat. Tahapan diagnosis yang dilakukan Pak Ahmad adalah
kerusakan atau kelainan ini disebabkan oleh faktor A. Bakteri, B. Virus, C. Jamur, D. Nematoda, E. Serangga. Sudah? Baik, demikian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bisa kalian manfaatkan, kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan yang bisa kita terima atau kita peroleh yang pertama adalah faktor penyebab kerusakan tanaman itu disebabkan oleh dua faktor, faktor biotik, faktor hidup, ada faktor abiotik, faktor tidak hidup. Dari masing-masing penyebab faktor ini menunjukkan gejala yang berbeda-beda, sehingga perlu kita analisis lebih lanjut. Ya. Untuk lebih berkatnya